يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ya, bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kenapa nggih ana merasa ada gap, ada jarak dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan rizki, the have kata dia. Seakan ikhwan ini mengeksklusifkan diri hanya untuk sesamanya yang juga kaum berpunya. Bukankah Utsman bin Affan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdurrahman bin Auf mudah ditemui pada zamannya? Jazakallahu khairan. Ya, boleh jadi ini perasaan. Ngerti perasaan jemaah? Kita itu merasa kok kayaknya dia ada jarak sama anak. Padahal kita yang gak enak untuk mendekat sama dia. Kita harus berbaik sangka sama saudara kita. Kan antum tadi merasa kok koyok kayak gitu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, harta itu ada efek sampingnya. Orang itu kalau punya harta kadangkala jadi sombong. Kadangkala dia ya nggak ingin kumpul sama orang-orang miskin. Ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi alaihi salatu wassalam agar aku cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Subhanallah jemaah. Maka orang-orang yang kaya ini harus cinta sama orang-orang miskin. Loh, kenapa Anda cinta sama mereka? Kenapa jemaah? Ternyata kita itu jadi kaya karena orang-orang miskin. Mungkin orang kaya ini nggak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu sama Allah ditolong, dibantu, dikasih rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu harus sadar ketika Allah bukakan pintu rizki, ini gara-gara adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bagaimana kalau orang miskin memboikot orang kaya? Orang miskin tidak mau jualan beras. Saya mau tanam beras tak makan dewe. Orang miskin tidak mau membangunkan rumahnya orang kaya. Dilihat orang kaya bangun rumah, enggak, bangunin dewe. Orang kaya mobilnya bagus, minta disupirin, enggak, supirono dewe. Apakah akan ada orang kaya? Enggak ada. Pembantu di rumah orang kaya, enggak ada yang mau jadi pembantu orang miskin. Apakah orang kaya tetap kaya? Enggak. Dia jadi pembantu, dia jadi sopir. Kalau dia mau masak sendiri. Maka kalau dikatakan mungkin ada orang-orang kaya yang merasa ada jarak sama orang miskin, maka ingat dengan wasiat Nabi SAW. Dan antum yang mungkin tidak punya harta, antum harus jadi orang kaya. Ya apa jadi orang kaya jemaah? Ustaz, ana ini kepingin Ustaz jadi orang kaya. Tapi sampai saat ini tidak suki-suki Ustaz. Berarti antum punya penyakit. Muslim itu harus semuanya jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan.
Tapi kaya itu kaya jiwa. Maka setiap muslim antum harus merasa kaya jiwanya. Dengan tidak minta-minta sama orang kaya. Orang kaya itu kadang-kala kalau ngelihat orang miskin ini, oh anak perlu nih koyo ngutang lagi. Kadang-kala seperti itu. Enggak, antum harus punya kekayaan dengan cara tidak butuh sama orang. Supaya orang kaya itu merasa antum lebih kaya dari dia. Ini orang padahal cak lihat motornya, subhanallah Ustaz. Itu masih pakai bensin campur. Campur dorong kadang-kadang tuh melihat jemaah ada orang motornya bensin campur. Tapi soge aja. Soge hatinya. Maka jadilah antum orang kaya sehingga nyaman duduk sama orang kaya. Walaupun antum tidak punya harta yang banyak tapi jiwanya kaya. Dan ketika melihat orang kaya, antum harus menundukkan pandangan. Karena antum bisa jadi orang miskin. Kalau melihat orang kaya, antum bisa jadi orang miskin kan. Tapi kalau antum lihat orang yang lebih miskin dari antum jadi kaya. Maka Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita, jangan melihat kepada yang di atas kita. Jadi seperti itu, dan insya Allah gap itu akan hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW ada satu sahabat yang dikenal dengan bapaknya orang miskin. Dan ada satu istri Nabi yang dikenal ibunya orang miskin. Siapa sahabat yang dikenal bapaknya orang miskin? Jemaah, ada hadiahnya Ustaz. Nanti hadiahnya menyusul. Nah, siapa jemaah? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau yang dapat wasiat untuk dekat sama orang miskin, tapi nggak dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Ada sahabat Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ja'far. Masya Allah. Ja'far itu ngundang orang miskin ke rumahnya jamaah. Makan di rumah. Kadang-kala di rumahnya Ja'far itu nggak ada makanan. Habis maksudnya makanan itu. Punya madu Ja'far itu. Madu dulu itu ditaruh seperti di guci jamaah ya. Karena sudah madu Arab tuh lengket jamaah. Kadang-kala dituang itu nggak netes. Akhirnya sama Ja'far itu dihancurin jamaah. Gucinya dihancurin lalu dibagi-bagi pecahannya itu jamaah. Untuk dijilatin sama orang-orang itu bersama mereka subhanallah. Ada Ja'far radhiyallahu taala anhu. Adapun yang dikenal sebagai ibunya orang miskin siapa? Istrinya Nabi Zainab ya. Radhiyallahu taala anha. Baik. Ustaz hafizakallah. Paman saya wafat. Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya. Ke sawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat. Pertanyaannya, apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakaratul maut? Jemaah, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ada yang tidak merasakan sakaratul maut? Ya namanya dicabut nyawa semuanya pasti merasakan sakarat. Cuma disebutkan tadi bahwasanya rasa sakit itu membuat orang itu sudah nggak bisa teriak ya ma. Nggak bisa teriak dia. Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak-teriak, kesakitan dia. Tapi ketika dicabut nyawanya, Amr bin As itu kepingin sekali tahu, ya apa rasanya kematian. Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya, tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu. Iki wong teh mati kon cerita kematian. Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya, Abdullah bin Amr, ayah engkau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya. Sekarang kau ceritakan ayahku. Kata Amr, aku sekarang
Seakan-akan gunung itu ada di dadaku. Dan aku bernafas dari lubang jarum, kata dia. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Makanya orang yang mati mendadak, ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi mauquf kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sahih. Athar ini menyebutkan bahwasanya orang yang mati mendadak itu, kalau itu orang beriman, rohah lil mu'min, maka sebagai tempat istirahat buat mukmin. Istirahatnya nggak merasakan sakarat, tetap merasakan sakarat, tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kan ada orang yang masih sakit jamaah, sebulan baru mati. Tapi ada orang yang langsung mati. Itu buat orang beriman. Kalau sudah siap mati, mati mendadak aman buat dia. Tapi kalau nggak siap mati, dia belum sempat tobat. Biasanya orang kalau sudah sakitnya parah kan, datang keluarganya, dikatakan banyak baca istighfar ya, banyak tobat. Kemudian masih bisa tulis wasiat. Tapi kalau langsung mati nggak bisa. Namun buat orang jahat, maka mati mendadak itu adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum sempat bertobat. Jadi tinggal kalau bicara paman antum tergantung. Kalau dia adalah orang yang soleh, semoga itu jadi kematian yang baik ya. Karena dia nggak perlu merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau bicara sekarat, tetap jamaah, proses dicabutnya nyawa itu semua orang merasakan. Ada orang, memang ada riwayat tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu disebutkan dia merasakan sakaratul maut itu kaqarsa, seperti cubitan atau seperti gigitan semut. Karena sejak awal peperangan dia itu sudah merasakan tebasan pedang yang dia lihat. Jadi dia sudah merasakan sakit batinnya dengan hal itu. Maka Allah ringankan buat orang yang mati syahid seperti dicabut, seperti dicubit atau digigit semut itu. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Terkait profesi pengacara. Anak kayaknya harus minum dulu baca ini jemaah. Bismillah. Pengacara ini singkatan apa profesi jemaah? Hah? Ada yang katakan singkatan apa? Pengangguran banyak acara. Banyak yang sifatnya pembelaan. Yang berkaitan dengan peristiwa hukumnya dan bersifat diharamkan, contohnya pencurian, perzinaan, penipuan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap masalah tersebut pengacara juga dalam posisi akibat dosa yang dilakukan kliennya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau bicara membela kezaliman, maka dia telah melakukan kezaliman. Tapi kalau dia enggak Ustaz, jadi memang secara hukum klien anak salah, anak tahu dia salah, tapi bagaimana ya dia mendapatkan hukuman, kan hukuman itu kadang-kala ada yang maksimal, ada yang minimal gitu. Tetap dihukum, anak tidak mengatakan dia nggak salah Ustaz, tapi dia ini sudah bertobat, alhamdulillah. Jadi harapannya bagaimana hukumannya ringan. Bukan membela kezaliman, bukan membenarkan yang salah, enggak, tetap menyalahkan dia. Jadi pengacara ini hanya berharap bagaimana kliennya ini dihukum ringan, tapi bukan membenarkan dia, enggak. Semoga yang seperti itu tidak termasuk dia berkongsi dalam dosanya. Apalagi kliennya sudah bertobat. Nabi SAW itu menyuruh kita idra'u al-hudud bisyubuhat. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran yang harus kena hukuman, itu kalau bisa dibantulah.
Ada datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau cuma mencium dia engkau. Mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak Rasulullah, aku berzina gitu. Nabi ingin orang ini sudah pulang sana sudah. Kalau kau sudah bertobat sudah selesai. Pernah kejadian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'is. Ma'is ya. Ma'is ini berzina. Lalu ngomong sama sohibnya, aku ini berzina kata dia. Dia maksudnya mau cari solusi. Sama sohibnya dibawa ke Nabi SAW. Nabi menegur yang membawa Ma'is ini. Nabi mengatakan kepada dia, halla satartahu bi izarika. Kenapa engkau nggak tutupi dia dengan sarungmu gitu? Artinya kalau engkau dengan selendangmu, kalau nggak punya apa untuk menutupi aibnya, tutup dengan selendangmu. Artinya dia berbuat dosa dan dia sudah bertobat. Kalau bisa ditutupin, ditutupin kalau sudah bertobat gitu loh. Jadi pengacaranya dilihat. Kalau kliennya ini, oh enggak, kliennya ini memang pezina Ustaz. Jangan diusahakan cari hukuman yang ringan. Antum dosa juga, seharusnya dia ini dirajam seharusnya. Jadi antum jangan sampai membela kasus-kasus yang Allah murka. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dia mendapatkan hukuman? Tetap dia mendapatkan hukuman, tapi ya hukuman yang tidak berat. Semoga kita tidak termasuk di sana jamaah. Tapi jangan sampai melakukan suap, riswah ini dan itu, tambah dosa lagi antum. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentase masuk surga itu bagi hakim itu 1:2. Na'udzubillahi minanar. Maka harus berhati-hati. Antum kalau mendengar para ulama dahulu kenapa takut jadi hakim? Sampai disiksa ulama itu nggak mau jadi hakim. Karena takut mereka jamaah. Sedangkan sekarang yang ada daftar jadi hakim. Daftar sekarang jamaah. Apakah boleh suami menceritakan situasi rumah tangganya dengan istri pertamanya kepada istri keduanya dan sebaliknya Ustaz? Karena suami menganggap seorang diri. Apakah itu termasuk juga ghibah? Mohon solusinya. Ini ngeluh duwe bojo loro. Iya. Jadi ahibati fillah, kenapa Allah Azza wa Jal ketika membolehkan menikah lebih dari 1 dikasih syarat? Karena tidak semuanya mampu. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1 gitu loh. Istrinya dua-duanya bermasalah. Karena dia nggak punya tempat curhat, akhirnya curhatnya sama istrinya. Kalau itu keburukan, maka engkau menceritakan keburukan istrimu yang seharusnya engkau tutupi. Tapi kalau engkau mencari solusi, maka silahkan mencari solusi. Tapi kalau bisa, cari solusi ke tempat orang yang bisa memberikan solusi. Tapi antum cari solusi kepada orang yang nambah masalah gitu. Apa ada memberikan tunggu, apa di Pegadaian anunya? Slogannya mengatasi masalah tambah masalah. Iya, kalau mau kayak gini, dia mengatasi masalah tambah masalah gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia mengatakan nggak, harapan anak, istri anak ini jadi mengerti gitu loh Ustaz. Nggak seperti istri yang kedua. Dia ngomong sama istri kedua supaya jangan jadi seperti istri yang pertama. Maunya seperti itu dia kan. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Perempuan itu seperti itu. Maka antum cari solusi ke tempat lain. Ada cerita, seorang ustadz cerita,
ada seorang hamba Allah ini selalu sholat subuh itu di masjid. Tidak pernah telat jemaah. Ini sebuah permisalan apa kejadian nyata. Tapi saat itu cerita. Akhirnya tanya sohibnya, antum kok bisa istiqomah, kata dia. Subuh di masjid selalu sebelum adzan, kata dia. Iya, istri ana 2, kata dia. Oh Masya Allah. Ana kalau gitu tak kawin luru pisan, kata dia. Supaya istiqomah. Dan subhanallah, betul dia nikah lagi sama sohibnya. Ternyata subuh di masjid jemaah. Jadi tidak bisa tidur di rumah istrinya jemaah. Jadi subuhan di masjid terus karena ribut pening ahsan ke masjid. Akhirnya ada sohibnya dia jamaah di masjid. Ini tidak semua, artinya ada kondisi-kondisi memang orang-orang yang gak mampu. Maka tolong pertimbangkan. Jadi para wanita juga harus tahu. Kadang-kadang perempuan itu menganggap ketika suami nikah lagi, itu mau senengnya dewe. Nafsu ini itu kata dia. Iya nggak apa-apa, menikah karena nafsu boleh nggak? Boleh nggak jemaah? Loh kita itu menikah karena kita punya nafsu. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu nikah suruh puasa gitu loh. Supaya nafsunya terjaga, terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan ketika menyuruh menikah, فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena nafsunya tersalurkan di tempat yang halal gitu loh. Tapi catatannya tadi, mampu menikah. Jangan bicara 2-1 pun, kalau mau menikah harus mampu. Nggak mampu antum boleh nanti sama istri antum. Mampu, apalagi 2. Taib. Hanya saja perempuan itu lupa bahwasanya suaminya ini bukan hanya oleh seneng tok. Tapi dia juga dapat ngelune. Senengnya berapa lama sih jamaah? Kalau bicara bersenang-senang. Kalau seorang laki-laki punya istri kedua. Dia bermalam di rumah istri keduanya ini. Kalau gadis berapa hari? 7 hari kan? Kalau janda 3 hari. Itu sih seneng-senengnya jamaah. 3 hari 7 hari. Habis gitu mulai dia sudah. Ini harus dibagi sudah. Pembagian itu sudah menyisakan beban pikiran. Dia harus ke sini, dia harus ke sini. Belum anaknya yang sakit, belum ini. Jadi tolong para wanita memaklumi suaminya. Jadi kadang-kadang mereka nuntut. Ini kan masalahnya istri pertama nuntut, istri kedua nuntut seperti itu. Akhirnya tidur di masjid, masjid. Allahu Akbar. Ya artinya jangan sampai kita menghibain saudara kita. Masya Allah. Loh, ini sampai jam piro Ustaz? Wis jam 6 jamaah. Berapa lagi? 1 lagi ya. Ini kayaknya Ustaz Muhammad Turi Hasin yang jawab. Ustaz, anak serahkan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nenek anak telah wafat 11 bulan yang lalu. Kemudian 2 bulan kemarin Ana mengunjungi makam nenek Ana untuk mendoakan dan mengingat kematian. Namun Ana tidak bisa menahan air mata karena teringat canda tawa dan jasa beliau yang telah merawat Ana dari kecil sampai Ana dewasa. Apakah yang Ana lakukan termasuk berlebihan Ustaz ketika berziarah ke nenek Ana? Menangis itu nggak apa-apa jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau itu meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu heran. Wah anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, kata Abdurrahman. Apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Artinya meneteskan air mata, menangis itu nggak apa-apa.
Cuma kalau dilihat di sini, menangisnya itu teringat canda tawa dan jasa beliau. Nggak nangis kira-kira nenek opo di kuburan. Itu yang kadang-kala kita harus pikirkan. Jadi mengingat di kuburan, iya kalau amalan nenek ini cukup ya. Kalau ternyata nenek kurang ibadahnya. Jadi menangis itu seharusnya bukan mengingat canda tawa, tapi mengingat kehidupan yang selanjutnya. Disitulah kita mengingat kematian, jadi takut gitu loh. Cuma kadang-kala orang ya ada kenangan yang membuat dia jadi ingat. Baik, nggak masalah engkau nangis karena itu, tapi kemudian rubah tangismu untuk mendoakan nenek. Jadi rasa sedih itu mengantarkan kepada semangat untuk mendoakan nenek yang sudah merawat, bagaimana kebaikan dia, bersodakoh untuk dia. Artinya sang cucu ini berusaha untuk terus membalas budi baik orang yang pernah baik sama dia, yang sudah tidak bisa menambah amalan lagi, maka dia yang memperbanyak istighfar untuk orang-orang tersebut. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Antum jangan sedih. Antum jangan mikir ya Allah aku kesel nulis tidak diwoco Ustaz. Berarti itu kan kadang-kala kan orang jadi, insya Allah catatan antum akan dapatkan di rapot antum pada hari kiamat. Karena antum sudah mencatat dan antum sudah berusaha, semuanya itu walaupun sebesar semut kita akan mendapatkan balasan darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.